Selamat pagi, selamat datang di presentasi ATS kelompok BBL AN 203B yang dengan proyek yang berjudul Satu Tetes. Ini adalah identitas proyek kami dengan judul Satu Tetes BBL dan manpronya Bu Aragani Timur Kanistren dengan komanpro Pak Carol Adam dan kelompok nama anggota kami adalah saya sendiri ketuanya, Natalia Zafania Putri, dan ada Wisnu Wayan, ada Raffi Eka Ramadan, Algi Habil Garibaldi, Muhammad Adnan Rifai. Deskripsi proyek kami adalah proyek yang kami kerjakan pada semester ini mengambil topik dari SDG 6 yaitu untuk menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Melalui proyek ini, kami membuat konsep art dengan judul Satu Tetes, dengan karakter Banyu yang akan menceritakan dia karakter yang setetes air bersih, kemudian akan menjadi kotor oleh manusia, menjadi tercemar, dan juga ceritanya juga mengangkat tentang siklus air dan 4 sifat air, yaitu mengalir dari atas ke bawah, dapat mengikuti bentuk wadah, dapat mudah terkontaminasi, dan yang keempat adalah menguap. Sebagai sinopsis dan saya akan menjelaskannya. Di suatu gunung yang tinggi, Banyu setetes air yang memulai perjalanannya mengikuti aliran sungai menuju hilir. Dengan sikap bangganya, ia melewati perjalanan panjang. Akhirnya Banyu memasuki pipa yang mengalir ke rumah tangga manusia tersebut. Setelah itu, Banyu keluar dari kerannya. Jadi Banyu mendapati dirinya bercampur dengan busa sabun yang berlebihan disebab akibatkan oleh manusia itu sendiri. Jadi dia menjadi kotor dan tercemar, tidak lagi sehat seperti sebelumnya. Jadi Banyu terbawa ke lubang wastafel dan dia terbawa arus kotor ke dalam pipa pembuangan bawah tanah. Di sana ia melihat banyak temannya yang mengalami nasib yang sama. Tercemar oleh limbah yang dibuang manusia, Banyu mulai sadar saya betapa buruknya tanggung jawab manusia terhadap penggunaan bahan kimia dan pembuangan limbah. Setelah itu, di tengah perjalanan aliran air yang membawa Banyu tersangkut dikarenakan terhalang oleh tumpukan sampah dan limbah. Perjalanan Banyu terhenti dan membuatnya berada di lebih lama karena ia dikelilingi oleh air kotor. Jadi Banyu dia berpikir merindukan kampung halaman yang dia sebelumnya. Jadi dia ingin pergi dari sini, kembali ke mata air penggunaan yang maksud saya dia ingin pergi kembali lagi sebelumnya di penggunaan tinggi yang bersih itu. Setelah itu hujan deras mulai turun dan membanjiri pipa pembuangan. Ombak air pasang datang dan mendorong Banyu melewati sampah-sampah yang menghalanginya. Aliran air deras membawa Banyu keluar dari pipa ke sungai dan bermuara di laut. Di perairan lautan, tubuh Banyu yang berat karena pencemaran dalam tubuhnya pun tenggelam ke air yang lebih dalam. Disitulah Banyu bertemu dengan mikroba yang alami yang akan membantu Banyu untuk memulai proses pembersihan bahan kimia dari dalam tubuhnya. Jadi Banyu akhirnya bersih, sekarang lebih ringan dan mulai terangkat permukaan air. Sinar matahari panas pun mengangkat si Banyu ke awan. Jadi prosesnya dia tuh menguap dan jadilah turun hujan. Selanjutnya, slide treatment. Yang pertama, kami akan menggambarkan penggunaan hijau yang dikelilingi hujan hutan.
waktu siang. Yang kedua, kami akan menaruhkan di lokasi sungai, waktunya di siang cerah. Yang ketiga, kami akan menaruh yang menggambarkan dalam pipa, waktunya siang. Dan ini naskah yang kami kerjakan dari scene 1, 2, dan 3. Selanjutnya, desain karakter yang akan dijelaskan oleh Augie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augie Habibie Garibaldi. Saya dari kelompok SD Jinam yang berjudul Konsep Art. Di sini saya akan mempresentasikan breakdown dari karakter utama kita, itu namanya Banyu. Lalu untuk penokohannya sendiri itu dia protagonis atau sifatnya. Lalu untuk negara sendiri itu dari Indonesia. Banyu ini merupakan karakter utama kita yang berbentuk tetesan air atau dia fleksibel. Terus untuk ciri khasnya dari Banyu ini warnanya kebiruan, lalu ada di tangannya itu warna biru tua. Seperti itu. Jadi karakter Banyu ini juga sifatnya mengikuti wadahnya. Lalu selanjutnya ada mood board desain karakter. Mood board dari desain karakter kita ini terinspirasi dari film animasi yaitu berjudul Elemental. Itu autornya dari Disney Pixar. Lalu di sini kita juga mengambil referensi dari Sprout. Untuk link dari referensi kita ada di bawah sini yang kita cantumkan. Lalu selanjutnya itu ada sketsa thumbnail desain karakter. Di sini finalnya itu yang diambil dari beberapa referensi dari teman-teman saya yang disetujui oleh klien, itu yang dibuat oleh saya sendiri yaitu Augie, dan finalnya seperti ini bentuknya. Ya, lalu selanjutnya di sini ada anatomi dari karakter kita, terus ada turnaround-nya juga. Lalu ada ekspresi, ada yang biasa saja, ada yang senang, ada yang sedih, dan ada yang gembira. Lalu selanjutnya ada gestur tubuhnya sendiri. Selanjutnya ada color-nya atau warnanya. Warna itu identik dengan kebiru-mudahan untuk karakter. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah konsep environment kami. Yang pertama adalah pegunungan, di mana pegunungan tersebut merupakan tempat asal muasalnya Banyu, yang di mana pegunungan tersebut juga menjadi tempat akhir dari si Banyu tersebut, dengan Banyu akan turun sebagai air hujan. Di situ juga ada sungai yang akan mengaliri Banyu menuju pipa. Berikut adalah konsep desain pipa yang telah kami buat. Dan yang terakhir adalah gambar environment laut, di mana si Banyu ini akan bertemu koloni mikroba. Dan berikut adalah contoh mood board referensi yang telah kami kumpulkan, mulai dari gambar pegunungan dan lain-lainnya. Dan untuk storyboardnya akan diawali oleh pemandangan pegunungan hijau, establishing shot, dan juga masih ada gambar gunung lagi tapi dengan angle yang berbeda. Kemudian shotnya berganti ke dalam tanah di mana Banyu mengikuti aliran air dalam tanah yang akan membawanya menuju ke sungai. Dia memiliki ekspresi wajah yang bangga karena ditakdirkan sebagai air bersih yang akan menjadi bermanfaat bagi makhluk hidup. Lalu di sungai, Banyu yang sudah tiba di lubang mata air, dia keluar dari lubang mata air, kakinya dulu baru kepalanya. Kemudian dia berenang ke atas, memandang sekitarnya dengan kagum. Banyu berenang ke permukaan air. Di permukaan air dia muncul dan menatap langit-langit yang indah dan biru. Untuk storyboard maksimal diisinya hanya 3 page saja, tapi
Tapi full storyboardnya dapat diakses melalui link di bawah sini. Saya Wisnuwayan, saya akan mempresentasikan slide 19 sampai 26 dalam PBL Group 6 satu tetes. Di sini kita mulai dari menggambar digital, punya si Natalia. Selanjutnya ini punya si Augie. Sini punya Raffi. Di sini punya Adnan. Dan di sini punya saya. Selanjutnya teknologi yang kami gunakan pada pembuatan PBL di sini, kami menggunakan laptop dan tablet menggambar. Kami juga menggunakan software seperti Vedin, ada Krita, Google, Microsoft Word, Spline, dan Pinterest untuk referensi. Di sini ada aset non-geometri yaitu awan yang kami terapkan prinsip balance dan unity dari Nirmana 3D. Dan di sini ada sumber-sumber kami di mana kami mendapatkan ide untuk PBL ini. Baiklah, terima kasih sudah menonton presentasi kami. Salam sejahtera, selamat malam.